Selamat siang, pagi, sore, malam semua viewers, semua rekan-rekan YouTube. Hari ini kita akan meliput tentang Hotel Lembang Asri. Jadi dari tempat saya bekerja ada acara pembekalan di Hotel Lembang Asri. Jadi selamat menyaksikan. Terima kasih. Kolamnya situ kok, kalau mau berenang. Bisa berenang. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Implementasinya akan lebih mudah dan implementasinya perlu kita kerjakan bersama-sama. Biasanya akan lebih efektif, efisien, dan kolaborasi dan excellence di setiap lini, setiap pekerjaan kita menuntut kita untuk melakukan hal yang terbaik seperti melakukannya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, saya selalu ingat itu. Dan kadang ada kalanya capek ya Bapak Ibu kita ya, sudah bersama saya 3 tahun lebih ya, mungkin mulai letih ya, padahal yang Bapak Ibu capai banyak, namun kita terus dituntut dengan bisa melakukan continuous improvement. Itu sebenarnya kalau kita akreditasi internasional ya, selalu yang diminta itu Bapak Ibu ya. Seperti kemarin yang sudah terakreditasi itu dari desain interior, bukannya sudah perfect Bapak Ibu ya, masih ada yang harus kita lakukan, masih conditional, ada beberapa mata kuliah yang harus ditambahkan ya Pak Kris, ada Ibu Dekan ya dari FSRT atau WDA-nya. Meskipun sudah terakreditasi masih conditional, artinya kita nggak bisa enak-enak, ada yang harus terus ditambahkan ya, dan itu dipantau betul oleh mereka. Tahun depan pasti ditanya itu. Saya mau ajak kita untuk ice breaking terlebih dahulu. Dengan latihan ini. Lanjut lagi. Ini ada di Lembang Asri. Mantap. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Sejuk, nyaman, enak sekali. Lanjut lagi. Sekalinya ada di sini. Mantap. Lanjut lagi. Di sini menyenangkan sekali. Lanjut lagi. Sekali duduk enak rasanya. Mantap. Kita berikan tepuk tangannya. Berikan sekali. Karena saya MC yang baik, nggak apa-apa. Kita silakan tim panitia. Yakin dong. Ya. Kira-kira di mana ya biar kelihatan ya? Kita belum gerak. Saya di atas ya Bapak Ibu. Ketua geng, Oke, sudah terpilih 5 kelompok. Teman-teman Bapak Ibu yang duduk, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang akan bermain pada siang hari ini. Oke. Siap nih. Oke. Siap-siap. Apakah sudah jelas? Strateginya sudah aman semuanya? Gambarnya sekali Boleh dibuka. dong yang main sudah aman belum? Sudah aman belum? Oke. Oke. Kita akan Pak menggambar Doni, di aman situ. dong. Oke, jadi Iya. Tapi saya nggak bisa gambar. silakan panitia dikasih tahu ke anggota kelompoknya. Jangan berebut, tetap tenang. Bisa diulang nggak sih? Bisa. Itu Lanjut. kepalanya itu. Maju, saya hitung mundur 3, 2, 1 sebutkan. Bunglon. Oh, ini sih bunglon. Tapi kalau saya juga nebaknya ini ikan. Itu gambar. Untuk kelompok angkat tangan. Gampang. Namanya juga usaha. Silakan Paling susah itu. 3, 2, 1. Gimana Ibu? Kira-kira jawabannya? Apapun yang berlimpah. Teman-teman panitia boleh digeser sedikit ya. Silakan timnya Pak Agung dan tadi timnya Pak Sigit boleh maju ke depan untuk diberikan hadiah. Bang, nggak ada waktu latihan sih jadi ya. Makin semangat nih, tampaknya sudah siap untuk masuk ke sesi yang pertama pada hari ini. Dan pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan penguatan NHK AIS yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Hariman
Universitas. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Pendeta Hakim Han untuk naik ke atas panggung. Universitas yang berkait di Belanda. Dan dia kalau mau berkembang, kalau mau maju, maka 5 faktor ini harus selalu diperhatikan, harus selalu direvitalisasi, sehingga institusi itu menjadi institusi yang vital, institusi yang punya daya hidup. Dalam konteks kita, supaya Maranatha maju, maka 5 faktor ini harus kita perhatikan dengan sungguh. 5 faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Yang pertama itu ada identitas, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada iklim yang positif, yang keempat ada struktur-struktur atau relasi-relasi yang relevan dan terbuka, lalu yang terakhir itu tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang menarik. Ini kalau dalam tradisi Kristen dengan orang Latin bilang orang Deo. Orang lain punya enggak? Sebenarnya punya juga. Wong Jawa bilang Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Artinya matanya selalu lihat kita. Dimanapun kita, apapun yang sedang kita kerjakan. Nah, karena itu ketika kita ada selalu di hadapan Tuhan dan Tuhan itu selalu lihat kita, maka di sinilah kita membangun sebuah karakter yang sungguh-sungguh kuat, yang akan berlaku di mana saja dan kapan saja, yang kita sebut sebagai integriti. Satunya kata dengan perbuatan, taat, tanggung jawab. Saya kira saya tak perlu mengulang ini. Itu kalau kita bicara tentang integriti yang datang dari keyakinan bahwa kita ini selalu ada di hadapan Allah, orang Deo. Yang kedua, care itu datang dari keyakinan akan compassion of God, Allah yang penuh dengan cinta, Allah yang adalah kasih. Yang kalau dia lihat orang lain, misalnya ketika Yesus berjalan, dia melayani, dia nggak tinggal dia pasti akan memberikan mereka makan. Maka tergeraklah hatinya ketika dia lihat orang sakit. Karena itu care yang kita kembangkan, kepedulian yang kita bangun, ini datang dari semua keyakinan akan Allah yang adalah kasih. Allah yang selalu punya hati yang besar, hati yang lapang, sehingga siapapun bisa datang kepada dia kapan saja. Allah yang tidak membeda-bedakan orang. Sehingga kalau kita memberikan kepedulian itu juga nggak beda-bedakan. Atasan pejabat di bagiannya baru dia hormat, tapi kalau bukan bagiannya nanti aja lah. Misalnya, ya. Kalau orang yang biasa-biasa saja kita nggak pandang, tapi kalau orang yang punya kedudukan baru kita pandang. Nah, ternyata care yang kita bangun dengan basis keyakinan akan compassion tadi ternyata berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh dunia. Nah, yang ketiga, creativity of God. Ini yang dari sana lahir values excellent ini, keprimahan. Ini Allah yang sempurna itu dia menciptakan dunia, menciptakan manusia dengan luar biasa. Dalam keyakinan iman Kristen dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Sehingga kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah kreator, Allah itu adalah sang pencipta, kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka benih-benih kreativitas itu juga ada dalam diri manusia. Integrity, care, excellence dengan sub-value yang ada ini menurut hemat saya, ini adalah kita. Ini adalah Maranatha. Dia harus pada modal, ya, harus pada teknologi, dia juga harus pada diri. Sehingga seorang pemimpin ada, pertama-tama tidak ditakar oleh jabatannya, tapi ditakar oleh fungsinya. Cuma mempernampakkan. Kepemimpinan itu dalam tradisi Kristiani sifatnya itu memang melayani. Ini itu ada untuk melayani. Yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Nabi Isa sebagai seorang pemimpin yang agung.
potensi-potensi yang ada itu tuh. Nah, karena itu memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam proses kita memimpin, semestinya kita kembali lagi ke tadi, kita menghidupi AIS, dan karena itu kita selalu mau memberikan teladan. Saya bayangkan kalau kita itu memimpin dengan AIS, dengan integrity, dengan care, ya, dengan excellent, maka next iklim yang akan terbangun itu adalah iklim yang positif. Iklim ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau di bagian kita ada gonjang ganjing, mari kita introspeksi. Kalau di bagian kita itu situasinya iklimnya kayak yang di sebelah kanan itu ya, gersang, orang datang hanya sekedar berjumpa. Dan kita harus ingat bahwa bagaimana kita memimpin itu sangat mempengaruhi bagaimana sebuah iklim itu pasti. Pemimpin itu kayak ikan. Kalau kepalanya busuk, pasti ekornya juga busuk. Pasti. Tetapi kalau pemimpin itu baik, kalau pemimpin itu mampu menghadirkan teladan yang bagus, kalau pemimpin itu mampu menghidupi AIS dalam relasi-relasinya, maka ini akan terbangun, iklimnya akan jadi positif. Jadi kayak Lembang asri gitu ya, itu asri sekali, hijau. Datang suasana senyum. Pimpinan kita dengan AIS tadi, mari kita bangun budaya yang apresiatif. Kita ini orang Indonesia ini, saya perhatikan umumnya kayaknya budaya ini kurang. Ya. Kalau ada bawahan kita yang kerjanya bagus, ya memang harus kita puji, memang harus kita kasih apresiasi. Kalau yang kerjanya kurang bagus, ya memang mari kita kasih tuntunan. Dia dituntun dengan kasih supaya bisa berubah. Tapi yang bagus yang harus berani kita bilang, oh iya dia bagus. Evaluasi kegiatan, ya memang harus kita mulai dengan apresiasi. Nah, budaya apresiasi ini saya kira perlu untuk terus kita kembangkan supaya iklim kerja jadi positif. Kalau budaya apresiasi kita kembangkan, orang bekerja dengan senang. Bapak Ibu pasti juga punya SOP yang sudah dibuat, itu sesuatu yang baik. Tapi SOP yang baik, maka kita harus bangun budaya yang apresiatif dan harus ada trust. Oh, ini penting sekali. Saya membaca misalnya bukunya Francis Fukuyama, relasi. Ini juga sesuatu yang sangat penting. Dan Hendricks ketika dia bicara tentang struktur, dia tidak bicara semata-mata soal apa, bagian organisasi. Sepenuh hati, bukan untuk manusia, tetapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Saya hanya mau mengajak kita melihat ulang bahwa kalau Maranatha mau melaju dengan pesat dan kita lakukan continuous improvement, maka mari kita lihat yang pertama, sejauh mana Bapak Ibu dan saya menghayati identitas kita sebagai Maranatha. Lalu yang kedua, bagaimana kita menerapkan kepemimpinan kita. Apakah kepemimpinan yang kita jalankan sejauh ini memang sungguh-sungguh berbasis pada NHKS. Kita syukuri capaian-capaian baik yang tadi Pak Ili sudah kemukakan, dan kita patut bangga dengan itu. Itu adalah hasil kerja keras kita, dan itu menjadi kekuatan kita. Dan dengan NHKS, mari kita bangun iklim kerja yang positif. Mari kita saling mengapresiasi. Saya mau mengajak kita untuk, ini kesempatan untuk kita lihat lagi bagaimana relasi-relasi kita selama ini di tempat kerja. Saya tahu namanya orang kerja itu nggak selalu nggak selalu lancar-lancar. Pastilah ada masalah, pastilah ada tegang-tegang. Tapi mari kita sikapi itu dengan NHKS, supaya justru di balik masalah itu Tuhan sedang pakai kita untuk tumbuh. Tuhan sedang pakai kita untuk saling mengasah. Nah, karena itu memang sebagai pemimpin ya kita harus punya hati yang lebih besar, harus terbuka. Kalau iklimnya positif, iklimnya kondusif, pasti orang semua akan kerja dengan senang hati, pasti. Dan di situ kita mulai merumuskan kembali tugas-tugas, tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang menarik. Dan semoga yang kita ketok sebagai renstra kita, nanti Bu Maya akan sampaikan, itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita kerjakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita
Oh ya, 3 orang, 3. Ya boleh Pak. Kebetulan belum terpasang tadi Pak. Oh ya, oke. Ini 3 Pak atau 4. 4? Ya, Ya. untuk 4 orang Pak. Terima kasih. Oh dapat handuk. Sini aja dulu ya. Koteja mau di mana? Tengah, pinggir? Bebas ini. Yang tengah bisa 2 nih kok. Saya pojok aja sana. Koteja tengah, nanti Sigit sini. Soalnya saya pasti susah tidur orang. Ulang ya. Jadi ini dulu ya, continuous ya. Continuous. Improvementnya gini ya, Bapak Ibu ya. Ini gini, condong ke depan nanti badannya. Badannya akan condong ke depan. Ya kan nggak mungkin continuous improvement ke belakang gitu ya. Tapi kita forward, ya, dua-duanya ya. Telunjuknya dua-duanya, forward, purpose. Oke? Kanan maju ya. Nah. Siap, lihat ya. Bagus. Wih. Oke, lihat. Siap. Oh, wagapa. Siap. Baris skor sama siapa? Satu. Sorry. 3,32. Berapa? 41. Berapa? Lakukan secara berintegritas. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Gimana sih? Nah, sekarang ngambil snack dulu. Snacknya apa ya? Duduk dulu gitu. Dari tempat dulu. Iya. Cobain. Sok. Mandrek. Ada kapan ngambil? Iya mau kok. Oke bos. Gini dong.
Bagi. Kita kumpul di mana teh? Di lapangan itu ya? Lapangan badminton ya? Asik. Bagi. Kok nggak biru itu bajunya? Nggak biru bajunya? Tahu luntur juga. Widih, siap jogging nih. Di depan parkiran yang kemarin itu ada kayak tempat voli gitu kok. Lapangan tenis sebenarnya. Iya, saya nggak usah lah kok. Kita yang jaga-jaga aja. Soalnya mereka masih pakai masker. Ngap. Ada spanya kok. Kirana Spa. Wih, di swimming pool. Oh, tak pikir harganya 400. Nomor telepon. Pagi, Pak. Bukan. Itu pada pesan kan? Sana kayaknya. Itu ada tangga sebelah ini. Oh, hey. Dengan semangat. Nah, sebelum mulai nih, saya kenalin dulu. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau sama saya kan udah sayang ya, si Ratu Pantun. Yang di sebelah saya ada Mbak Siska. Selamat pagi semuanya. Oke, semangat. Oke, siap. Kita akan berzumba ya. Udah tahu lagu ini? Boleh sambil nyanyi kalau yang tahu ya. Hey, kanan, kiri, kanan. Kelapa, pepaya, dan manggis. Yang lain tunggu dulu sebentar. Untuk minum nanti sudah disediakan di sana oleh pihak hotel, jadi nggak perlu bawa minum. Alat-alatnya ada. Pak Surya di sini taruhin. Apa itu apa? Apa sih Pak? Kamera 360. Oh gitu. 360 apa? Oh, kamera Bu. Jadi nggak usah di point. Pegang aja Bu. 360 CCTV, Bu. Ngerti Bu orangnya. Kanan kiri ke cover. Terus ininya itu taruh sini aja Pak. Oh gitu. Tius katanya mau yang itu. Yang mana? Beli 1 gratis 2. Promo. Ini berapa lama gitu? 30 Semampunya menit aja. Agak mampu. 4 tahun menunggu gitu. Pedalaran jauh. Bu Olga langsung Ces di mana? Jemput. Sherlock Bu. Aduh. Masih ada. Sip. Udah dipotong belum Francis? Siap.
Sini Bu, sini Bu. Geser sini, geser sini. Oh, ada tulisan dia ya? Iya. Ada itu tuh. Waduh silau. Lagi selfie aja. Oh yuk, gini aja Bu ya. Iya. Nah. Tenang ya Om. Terserah pokoknya ngatur ini, kitanya yang ngatur supaya ada di situ. 2, 3. Sip. 1, 2. Oh. Sip. Oke. Ini Nggak perlu pertanyaan, nggak perlu belum. pertanyaan. Yang itu. Kita nggak perlu pertanyaan kok. Sudah ada. Ibu silakan, silakan. Kita makan Indomie, Bu. Berat momen. Dulu, kan maksud adalah bukan Bu Yola, tapi Bu Meti kan sudah. Aduh. Tugasnya mudah saja, hanya menebak satu kata dari gambar-gambar yang ada di kertas ini. Saya tidak selesai, harus melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Boleh direkam. Keberatan. Nasi. Keberanian. Terus udah kasih. Oke. Udah jawab. Kelinci, mangkuk, Silakan. Terima kasih. oke. Tapi plus mau foto sih itu salah ya. Ke pemimpi. Terima kasih. Iya benar. Iya benar. Oke, sekarang kalau saya bilang nih. Anda siapa tadi? Roy, Anda berdiri di sini. Iya. Dan pinggang, pundak, atas, pundak, pinggang, bawah. Tepuk tangan. 2, 3, pinggang. Pundak, atas, pundak, pinggang, bawah.
Jangan main-main sama telunjuk ya, kata Pak Iwan. Bahwa Maranatha melaju bersama Anda semua, orang-orang hebat. Karena Tuhan memanggil dan memberdayakan Anda. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada motor cross, bisa. Cuma motornya bisa